akan bersama-sama dengan Miss Stephanie untuk belajar di sub yang terakhir yaitu sub penalaran analitis dari bagian dari penalaran verbal. Saya akan perkenalkan Kakak Stephanie. Mungkin teman-teman juga sudah. Oke, ups. Mohon maaf, saya. Baik. Oke, ya. Selamat malam Kakak Stephanie, waktu Arizona. Apakah Kakak Stephanie bisa mendengar suara saya? Bisa kakak. Baik, ya. Baik, ini Kakak Stephanie akan bersama-sama dengan kita memandu kita untuk belajar bagian penalaran analitis. Kakak Stephanie saat ini juga sedang merupakan awir di LPDP dan saat ini sedang menempuh studi di Arizona State University dan mengambil program studi Master of Higher and Post Secondary Education. Dan tanpa menunggu lama lagi, waktu saya berikan kepada Kakak Stephanie untuk memandu kita belajar. Silakan Kak Stephanie. Oke, baik. Terima kasih Kakak Febri selaku moderator kita malam hari ini. Saya izin share screen. Bentar. Oke, baik. Apakah slide saya sudah kelihatan? Kalau sudah, boleh kasih reaction jempolnya. Oke, apakah slide-nya penuh? Kelihatan penuh? Oke, baik. Pada kesempatan hari ini, saya ingin untuk sharing tentang penalaran verbal, khususnya penalaran Sí, analitis tes bakat skolastik LPDP. Apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Sekali lagi, apakah? Terdengar Kak Stephanie. Oke, baik. Em, Nah, ini sama share tentang penalaran analitis, tapi sebelumnya itu disclaimer dulu bahwa di sini kita akan sama-sama belajar. Jadi jika dalam penyampaiannya nanti dan ada hal yang kurang berkenan, nanti bisa chat saja di kolom komentar. Yang saya akan share tentang penalaran analitis tes bakat skolastik LPDP. Namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita ketahui dulu tentang deskripsi dari tes bakat skolastik LPDP. Oke, saya mau tanya, apakah di sini ada yang baru pertama kali mengikuti eh, tes bakat skolastik di batch ini? Boleh eh, kasih reaksinya biar saya tahu apakah ada yang baru Oke, baik. Oke, berarti banyak ya yang baru mau coba ya di semester di batch ini. Oke, nah sekarang saya balik pertanyaannya lagi. Apakah ada yang pernah mengikuti tes bakat ya, mengikuti seleksi tes bakat skolastik tapi gagal mungkin di batch 2 tes bakat skolastik itu sendiri? Boleh kasih reaksinya? Apakah ada? Oke, berarti kebanyakan baru mau ikuti ya di batch ini. Nah, em, mari kita pahami tentang jenis-jenis tes yang ada di tes bakat skolastik itu sendiri. Nah, yang pertama, untuk penalaran verbal. Ini adalah tes yang pertama itu adalah tes penalaran verbal. Kemudian yang kedua itu adalah penalaran kuantitatif. Dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Oke, nah yang perlu diketahui bahwa total soal berdasarkan buku panduan tes bakat skolastik di batch 2000 di batch 2 tahun 2025 itu total soalnya itu 60 butir soal. Kemudian waktu pengerjaannya itu 90 menit.
Jadi yang perlu diketahui bahwa tes bakat skolastik itu selalu update tiap tahun tergantung dari keputusan OPDP-nya. Saya mengikuti tes bakat skolastik di tahun 2023 batch 1, itu total soalnya itu sekitar 100 pertanyaan. Jadi 60 ini adalah tiga bagian yang ini, saya tampilkan di slide ini. Kemudian 40 pertanyaannya itu adalah psikotes. Nah, kemudian upload lagi di tahun 2025 kemarin itu 40 soalnya itu yang bagian psikotes itu sudah tidak ada lagi. Dan cuman yang ya tiga bagian ini. Dan juga ada update terbaru kalau yang baru mau ikut di batch ini itu kalau tidak salah itu ada dua device. Jadi satu device-nya itu menggunakan Safe Exam Browser untuk menyelesaikan soalnya. Kemudian satu device-nya itu kalau yang pernah mengikuti tes TOEFL itu seperti itu. Jadi satu device-nya itu pakai untuk ikut Zoom. Oke, nah kita lebih fokus lagi yang bagian penalaran verbal itu total soalnya itu ada 23 dikerjakan dalam jangka waktu 30 menit. Oke, nah saya mau tanya, kalau misalnya total soal penalaran verbal itu 23, berarti total masing-masing soal itu berapa soal, berapa menit kira-kira? Berarti 1 menit lebih ya. Kemudian yang kedua yaitu tentang penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif itu terdiri dari 25 soal. Kemudian total soalnya itu, total waktunya itu 40 menit. Kemudian yang berikutnya yaitu pemecahan masalah. Nah, pemecahan masalah ini ada 12 soal, diselesaikan dalam jangka waktu 20 menit. Oke, nah yang berikutnya itu kita fokus lagi ke penalaran verbal. Nah, penalaran verbal itu dibagi menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama itu adalah analogi yang sudah dibawakan oleh Kakak Acel. Bentar. Kemudian yang kedua yaitu penalaran logis yang dibawakan oleh Kakak Juan, dan ini kita akan masuk ke penalaran yang ketiga yaitu penalaran analitis. Nah, penalaran verbal itu yaitu kemampuan memahami konsep-konsep yang diungkapkan melalui bahasa, berpikir konstruktif dan menerapkan logika untuk memecahkan suatu masalah. Nah, kalau mau dilihat, soal ini bisa diselesaikan dengan uh, ya beberapa pendekatan selain yang analogi. Kalau penalaran logis dan penalaran analitis ini bisa diselesaikan dengan pendekatan bahasa maupun pendekatan matematika. Tergantung dari ya kakak-kakak dan teman-teman itu lebih prefernya ke pendekatan apa. Nah, ya soalnya yang bagian analogi itu 8 soal, kemudian yang penalaran logisnya juga itu 8, kemudian yang penalaran analitis itu 7 soal. Nah, eh, pasang target, pasang target untuk tes bakat skolastik ini itu sendiri, karena kalau di tahun 2026 itu banyak perubahan, termasuk jalur beasiswa itu rubah, kalau bisa pasang target setinggi mungkin, apalagi yang jalurnya itu dari reguler yang sangat challenging, sangat ya menantang ya untuk passing grade-nya itu yang sangat tinggi. Oke, nah kita lebih fokus lagi ke penalaran analitis itu sendiri. Kakak-kakak dan teman-teman, kalau saya berbicaranya sangat cepat, nanti mohon apa ya ketik di kolom komentar ya untuk saya pelan-pelan. Untuk penalaran analitis itu adalah jenis tes yang menguji kemampuan untuk menganalisis masalah yang disajikan dengan syarat-syarat tertentu. Nah, esensi tes itu yang pertama yaitu menghubungkan informasi faktual yang disajikan secara tidak beraturan. Dan yang kedua yaitu memecahkan masalah dengan cara menghubungkan berbagai gagasan. Oke. Nah, karakteristik dari soal penalaran analitis itu sendiri itu bersifat tricky atau menjebak, sehingga membutuhkan kemampuan logika yang baik. Itu bukan sekedar menghafal saja, tapi based on data. Jadi, kalau di soal ini, coba bayangkan saja seperti puzzle yang itu apa ya belum dipasang secara beraturan, jadi itu kayak pecahan-pecahannya seperti itu. Kemudian bagaimana kita menghubungkan puzzle ini untuk menjadi suatu bentuk yang utuh sesuai dengan instruksi yang ada. Oke. Nah, yang perlu diketahui bahwa struktur dari soal penalaran itu sendiri, anatomi soalnya itu, setiap soal itu terdiri dari yang pertama, yaitu intro atau pengantar. Nah, yang bagian pengantar ini dia akan menjelaskan konteks tentang nama orang atau nama tempat atau benda. Kemudian yang kedua yaitu syarat batasnya. Yaitu dia akan ada kasih
batasan atau ya berisi aturan atau clue mutlak yang harus dipenuhi. Kemudian yang ketiga yaitu pertanyaan. Apa yang harus dijawab berdasarkan aturan tersebut, berdasarkan clue yang sudah dikasih. Jadi, bentuk soalnya itu akan contohnya seperti ini. Jadi nanti yang pertama itu dia akan kasih intro dulu, seperti ini ya. Contohnya KLMN dan O adalah 5 orang diplomat. Nah, yang bagian ini adalah bagian intronya. Jadi dia akan kasih intro dulu. Kemudian yang kalimat selanjutnya dia akan kasih tentang pembatasnya atau syarat batasnya. Itu dari kalimat kedua sampai yang bagian sini. Yang kalimat ini adalah pembatasnya atau ya clue yang diberikan untuk kita menjawab pertanyaan yang akan diberikan. Kalimat yang clue yang terakhir ini adalah oh dapat berbicara bahasa Arab dan Jepang. Jadi clue-nya sampai sini. Kemudian dia akan masuk ke pertanyaannya. Nah, pertanyaannya ini dibilang pasangan diplomat yang harus menggunakan penerjemah dalam komunikasi adalah titik. Jadi kalau total soal penalaran analitis itu akan ada 7. Jadi dia akan kasih satu teks, teks itu ada intro, kemudian ada syarat batasnya. Kemudian dari satu teks itu dia berisi kira-kira 2 atau 3 pertanyaan dari teks yang sama. Oke, bisa ya? Bisa membayangkan? Oke. Ya, saya kasih tips dan trik versi saya lebih duluan di awal. Nah, untuk strategi manajemen waktu, itu kalau bisa atur waktu supaya jangan menghabiskan lebih waktu itu mengerjakan satu soal itu lebih dari 1 menit. Kemudian kalau saya itu baca teknik membaca skipping, itu baca pertanyaannya terlebih dahulu, baru masuk ke teksnya. Karena itu kalau bisa baca secara the whole questions, semua pertanyaannya karena nanti ada beberapa pertanyaan yaitu dia berkaitan dengan satu teks. Kemudian ya skala prioritas, kerjakan soal termudah terlebih dahulu. Simpan soal yang sulit atau yang panjang untuk bagian akhirnya. Oke. Ya, yang perlu diketahui bahwa otak kita ini akan sulit untuk mengingat banyak variabel karena di soal tes analitis ini itu akan banyak variabel. Kalau tidak salah itu sampai 8 variabel yang disebutkan di dalamnya. Jadi kalau bisa pakai alat bantu. Nah, alat bantu yang seperti apa? Itu bisa pakai skema atau diagram, di mana itu sangat membantu soal misalnya posisi duduk, yaitu posisi duduk yang melingkar, berhadapan, atau berurutan. Kemudian bisa juga pakai tabel atau checklist. Jadi itu paling efektif untuk menyajikan data yang kompleks atau yaitu banyak kombinasi variabel. Kemudian bisa juga pakai simbol sendiri. Gunakan kalau saya pakai pendekatannya matematika, jadi bisa pakai simbol sendiri. Misal, ini adalah lebih besar atau kurang dari atau sama dengan untuk menandai kata kuncinya. Jadi terserah mau menggunakan tanda apapun, yaitu bisa membantu kita untuk mengingat kata kunci dari teks itu. Kemudian itu sama halnya juga yang sudah disebutkan oleh Kakak Acel dan Kakak Juan, itu eliminasi jawaban. Jadi kalau bisa itu coret pilihan jawaban yang tidak memungkinkan secara langsung. Ya, ini ada metode penyelesaian, saya pakainya BTGS. Itu yang B-nya itu baca soal dengan teliti dan pahami konteksnya. Kemudian yang kedua itu tandai kata kunci dan petunjuk yang bersifat tetap atau pasti. Kemudian yang berikutnya eh, yaitu susun model coretan atau ya bisa simbol, tabel, skema itu berdasarkan logika aturan soal tersebut. Ya, yang berikutnya itu jawab eliminasi opsi yang mungkin salah. Jadi itu eliminasi opsi yang salah, kemudian kita fokus saja pada kemungkinan opsi yang akan benar. Oke, apakah bisa memahami penjelasan saya atau penjelasannya terlalu cepat? Bisa kasih reaksinya kalau masih menyimak sampai... Oke, bisa ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini masih soal yang mudah. Em, Mungkin bisa perhatikan soal ini. Kalau sudah mendapatkan jawabannya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, nah yang perlu diketahui dalam soal tes bakat skolastik itu opsinya selalu sampai di E ya. Jadi opsinya akan ada 5 opsi. Jadi ya bisa lihat dari soal ini.
Apakah ada yang sudah mendapatkan jawaban dari soal ini? Oke, ada yang sudah dapat jawabannya. Jawabannya B ya, Nunung. Oke, saya mau tanya dari Kak Dokter Dokter Ade ya. Mungkin Dokter Ade kenapa bisa memberikan alasannya kenapa memilih B? Halo Kak, apakah ada yang bisa memberikan alasan kenapa memilih B? Kak Angelina, mungkin mau berpendapat kenapa Kakak memilih? Oke, karena urutannya ya. Kak Bowo bilang karena urutannya Nunung lebih duluan, Nina dan Andre. Ya betul, ini adalah soal masih sangat ya level muda. Eh, Kalau kita lihat dari soal ini dia bilang Andre adalah adik Nunung. Andre adalah adik Nunung. Kalau di sini itu saya menggunakan tanda ini tanda adalah lebih besar. Kenapa? Kalau ketika kita memberikan satu garis, dia akan jadinya B. Makanya dibilang lebih besar dalam istilah matematikanya. Kemudian ada istilahnya seperti ini. Nah, istilah seperti ini tuh tandanya lebih kecil. Kenapa? Karena ketika kita pasang satu garis di depan itu jadinya K ya. Untuk membantu kita mengingat tanda ini. Nah, dia bilang Andre adalah adik Nunung. Berarti yang kakaknya adalah Nunung. Oke. Kemudian dia bilang Nina adalah adik Andre. Berarti yang kakaknya yang siapa? Nina ya. Kemudian dan Nina adalah kakak Andre dan lebih muda daripada Nuno. Berarti ya urutannya betul. Jadi yang paling muda itu adalah Andre, kemudian yang tengahnya Nunung dan yang paling tertua itu adalah Nunungnya. Yang benar adalah B. Si gampang ya. Kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, ini adalah soal berikutnya. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, ada yang jawabnya B ya. Apakah Kak Devia ini jawaban di soal sebelumnya atau jawaban untuk soal yang terbaru ini? Oke, soal terbaru ya. Oke, kata dokter ada jawabannya D ya. Ada yang jawabannya D. Oke, semua D ya. Oke, karena kebanyakan jawabannya D. Oke, ada yang masih bingung. Ada banyak yang jawabannya D. Mungkin ada yang mau bersedia menjelaskan kenapa memilih D. Mungkin Kak Yosua? Bagaimana kakak? Urutannya mungkin Kak, Ya, urutannya. Jadi kan kalau saya baca ini emang agak lama. Jadi kan mm, saya saya baca tentram dulu sebelum menikah. Jadi baru nah ada poin di mana melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi yang jelas bukan B karena kan oke. dia jabatan tinggi dulu baru pendidikan yang arti kan pendidikan belum nih. Nah, baru setelah itu
menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Nah, posisinya saat ini sudah punya jabatan tinggi, jadi udah pasti sudah menikah. Dan ia akan menikah setelah mempunyai pekerjaan. Nah, jadi tentram, nikah, dan pekerjaan itu sudah dicapai oleh Yen Yen, gitu, Kak. Ya, baik. Terima kasih Kak Yosua. Ya, em, betul seperti yang dibilang Kak Yosua, jawabannya adalah D. Nah, kalau untuk menyelesaikan soal seperti ini, yang masih bingung, ini ada beberapa kata, apa ya, kata, apa ya, kata kuncinya. Ini katanya dibilang sebelum. Jadi sebelum yang disebut di sini, itu yang disebut di depan terjadi terlebih dahulu. Kemudian ada kata setelah. Jadi yang disebut di depan itu terjadi belakangan. Jadi itu kayak mereka putar bahasa begitu. Nah, kita lihat katanya dibilang nyanyian menentukan prioritas dalam hidupnya sebagai berikut. Jadi yang perlu di-highlight ini adalah intronya. Jadi dia akan kasih intro dulu. Kemudian yang kalimat berikutnya itu adalah saya kasih garis ya. Jadi yang kalimat berikutnya adalah dia kasih tentang clue-nya atau syarat batasnya. Kemudian yang kalimat selanjutnya dia akan kasih tentang pertanyaannya. Jadi dia bilang jika saat ini Yayan telah mengikuti jabatan tinggi, maka keinginan yang telah tercapai itu adalah titik-titik. Oke. Nah, kalau kita lihat kata selanjutnya dia bilang eh Nyanyian ingin tenteram sebelum menikah. Berarti saya menggunakan kata yang lebih besar dari dan kurang dari. Nah, yang lebih besar ini adalah yang apa ya? Yang dilakukan terlebih dahulu untuk yang kata yang lebih besar ini, yang simbol lebih besar. Kemudian untuk kata yang kecil ini yang dilakukan belakangan. Jadi dia bilang tantram, sorry, nyanyian, nyanyian ingin tentram sebelum menikah. Berarti tentramnya ini lebih dahulu atau lebih belakangan. Oke, lebih dahulu ya. Berarti tentangnya lebih dahulu dilakukan setelah menikah, sebelum menikah. Kemudian dia bilang kalimat selanjutnya dia bilang Yayan ingin tenteram sebelum menikah, melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tinggi. Berarti ya melanjutkan pendidikan setelah mempunyai jabatan tingginya dulu, baru melanjutkan pendidikan. Kemudian dia bilang kalimat selanjutnya dia bilang menikah sebelum mempunyai jabatan tinggi. Sorry, ini ada typo. Ini menikah dulu, baru jabatan tinggi. Ini jabatan tinggi ya. Mohon maaf, ini typo juga. Kemudian kalimat berikutnya em, mempunyai pekerjaan sebelum menikah. Dan berikutnya dia bilang setelah mendapatkan jabatan tinggi, Yayan ingin membangun restoran. Jadi ini jabatan tingginya dulu, baru membangun restorannya. Nah, kalau kita lihat dari sini, urutannya yaitu mempunyai pekerjaan terlebih dahulu, baru tentram, baru menikah, kemudian jabatan tinggi. Nah, yang kita balik ke pertanyaannya, dia bilang pertanyaannya, jika saat ini yang telah memiliki jabatan tinggi, berarti kita lihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya berarti memiliki pekerjaan, hidup tentram, dan menikah. Berarti jawaban betul D ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya?
Apakah soal ini susah? Apakah mau lihat bersama-sama atau adakah yang sudah menemukan jawabannya? Belum ada ya? Oke, ada yang jawab B, ada yang jawab A. Oke, apakah ada yang mau memberikan pendapatnya kenapa memilih jawaban A? Kakak Marta boleh memberikan pendapatnya, Kak. Kenapa kakak memilih A? Atau Kak Anissa? Halo? Adakah yang memberikan pendapatnya atau mau bahas bersama? Oke, karena waktunya tinggal 3 menit, kita langsung saja ya. Eh, jadi soal ini, dia kasih intro dulu. Nggak bisa coret ya. Ini adalah intronya. Kemudian dia akan kasih clue-nya, syarat batasnya. Jadi ini adalah syarat batasnya. Kemudian dia akan lanjut lagi ke pertanyaannya. Akan selalu pola yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, dia bilang Soekardi sedang menyusun acara studi untuk kuliah malamnya. Nah, kampus mengharuskan Soekardi untuk mematuhi ketentuan tertentu. Di mana yang clue yang pertama, dia bilang mata kuliah yang dapat dipilih adalah pendidikan agama, kemudian yang kedua adalah manajemen, yang ketiga adalah akuntansi, kemudian ilmu hukum, komunikasi, ekonomi, dan psikologi. Itu adalah aturan yang pertama. Kemudian yang aturan yang kedua, mata kuliah ekonomi dan hukum hanya dapat dipilih salah satu saja. Kemudian yang ketiga, dia bilang mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi juga harus mengambil mata kuliah manajemen. Berarti ini adalah syarat yang harus diambil. Jadi tidak bisa kedua-duanya ini harus diambil. Kalau mau ambil mata kuliah akuntansi berarti harus mengambil manajemen. Kemudian yang berikutnya, dia bilang mahasiswa yang mengambil mata kuliah mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi tidak boleh mengambil psikologi. Jadi, kalau sudah ambil komunikasi, tidak boleh ambil psikologi lagi. Kemudian, yang clue yang kelima, dibilang mata kuliah pendidikan agama diwajibkan untuk diambil oleh seluruh mahasiswa. Jadi, otomatis kalau kita lihat yang clue yang kelima, berarti pendidikan agama wajib diambil. Oke, kita lihat dan eliminasi opsi. Jadi, di sini opsinya adalah ya A sampai E. Kita lihat apakah ada pendidikan agama. Jadi yang E-nya otomatis sudah tidak termasuk. Bentar, saya tidak bisa coret ya. Wait. Nggak bisa, bentar, ini kesalahan teknis. Oke, E tidak termasuk karena tidak menyebutkan tentang pendidikan agama. Karena lihat di clue 5 dibilang mata kuliah pendidikan agama wajib diambil. Kemudian kita lihat lagi, mahasiswa yang clue yang keempat, mahasiswa yang mengambil mata kuliah komunikasi tidak boleh mengambil mata kuliah psikologi. Jadi kita lihat opsinya, kita eliminasi. Kalau ia ada opsi yang menyebutkan kedua mata kuliah ini secara bersama, kita coret. Oke, kita lihat apakah ada opsi yang menyebutkan uh, komunikasi dan psikologi secara bersama? Nggak ada ya. Oke, kita lihat lagi yang clue yang ketiga. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah akuntansi juga harus mengambil mata kuliah manajemen. Berarti dua-dua ini harus ambil. Kita lihat opsi yang ada mata kuliah akuntansi dan manajemen bagian A.
Oke, yang benar yang bagian A ya. Kalau yang bagian bagaimana dengan bagian B? Bagian B itu salah ya karena dia kalau di syaratnya dia bilang ambil akuntansi harus ambil manajemen, berarti B salah. Kemudian kita lihat lagi yang bagian C. Bagian C dibilang kalau mau ngambil komunikasi harus mengambil akuntansi, harus mengambil manajemennya. Berarti C benar atau salah ya? Kita eliminasi ya. Kemudian yang bagian D-nya. Bagian D-nya itu dibilang pendidikan agama, komunikasi, dan hukum. Berarti salah juga ya. Yang benar adalah yang bagian A. Ya, ini saya sudah menuliskan sebelumnya. Dan kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya seperti ini, mungkin bisa dilihat. Oke, kita langsung saja untuk melihat yang soal yang ini, karena waktunya sudah habis. Di sini, 5 intronya, 5 orang pemain sepak bola mengikuti audisi. Kemudian itu bahasa yang berikutnya itu adalah clue-nya. Kemudian pertanyaannya adalah dia bilang, jika peserta dari klub yang sama tidak boleh audisinya berurutan, maka kemungkinan urutan nomor pesertanya adalah titik-titik. Oke, nah kalau yang soal ini kita kelompokkan berdasarkan klub, di mana kalimat yang pertama dia bilang mereka adalah Amaury dari klub Juventus, makanya di sini. Kemudian kalimat berikutnya serta Adebayor dan Sagna dari klub Arsenal. Kemudian yang berikutnya, Amaury bernomor peserta 11, Balotelli 45, kemudian El Sawari-nya itu 92, Adebayor 25, dan Sagna itu nomor 3. Nah, kalau kita lihat, ini saya sudah kelompokkan ya di sini. Nah, aturannya itu peserta dari klub yang yang sama tidak boleh berurutan. Maka kalau kita lihat kita eliminasi opsi. Kita lihat yang bagian kedua yang Milan itu Balotelli dan El Shaarawy ini dari klub Milan. Kalau nomor 45 dan 92 ini berurutan, kita coret. Yang bagian A sudah salah karena ini ada 45 dan 92. Kemudian yang bagian opsi B-nya, apakah ada 92 dan 45? Ya, ini salah satu 92-nya itu di awal di bagian pertama, kemudian 45-nya di bagian akhir. Berarti ini masih aman ya. Kemudian apakah yang Arsenalnya ini, apakah 25 dan 03 ini berurutan? Ya, ini juga salah karena 25 dan 03-nya ini berurutan. Berarti eh, ya kita eliminasi opsi B. Bagaimana dengan yang bagian C-nya? Nah, bagian C-nya ini apakah kita lihat 45 dan 92. Kemudian 45 dan 92, 25 dan 03. Apakah bagaimana dengan bagian C-nya? Masuk ya, karena dia tidak berurutan. Berarti yang bagian sini adalah bagian C-nya. Kalau kita sudah ketemu, tidak perlu cari yang D dan E-nya. Tapi kalau memang masih ada waktu, silahkan cross-check. Oke, karena waktunya kita sudah habis. Yang soal ini saya memberikan waktu untuk screenshot saja. Nanti silahkan berlatih dan mau bertanya kepada saya, inbox saja melalui akun IG Akademi Matematika, saya akan siap jawab. Dan soalnya juga kalau memang itu soalnya masih ya bingung menyelesaikannya, kita akan bahas melalui Reels Instagram dan YouTube.
Oke, mungkin saya kasih waktu untuk screenshot soal ini dulu untuk berlatih. Oke, ini adalah soal berikutnya. Oke, kalau sudah selesai screenshot, tolong kasih jempolnya dong, biar saya tahu. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau sudah, nanti tolong kasih jempolnya. Oke, ini soal berikutnya. Screenshot dulu, kerjakan, nanti kita akan bahas soal-soal ini. Oke, ini penutup dari saya. Jadi latihan soal setiap hari kalau bisa itu sudah buat target ya, menentukan schedule untuk bisa latihan mungkin satu hari ya 30 menit, 10 atau 30 menit untuk setiap soal. Kemudian ya tetap targetnya itu tetapkan skor impiannya. Terus slogan dari saya itu mulai dengan benar dan selesaikan dengan keren. Nah, untuk soal penalaran verbal, semua maupun itu mau penalaran verbal, kamu pemecahan masalah, itu jangan pakai perasaan, tapi pakai data yang ada. Jadi, logic is not intuition, but it is a structure. Jadi, baca dari soal yang tersedia, clue yang dikasih apa itu based on clue-nya. Jadi, jangan pakai perasaan di dalam menyelesaikan soal ini. Oke, ini referensi yang saya pakai untuk menyelesaikan soal-soal, menyusun materi dan soal-soal yang tadi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada kakak moderator kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Stefni. Boleh kita kasih emoticon love lagi buat Kakak Stefni yang sudah pandu kita belajar bersama. Oke, terima kasih dan kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk em, teman-teman untuk sesi yang pertama ini akan ada dua penanya dulu mungkin bisa open mic langsung dan sampaikan pertanyaannya dan ditujukan ke narasumber yang mana. Silahkan boleh raise hand atau angkat tangan nanti akan saya persilakan. Silakan teman-teman yang mau bertanya. Apakah tidak ada pertanyaan? Sudah sangat jelas buat teman-teman semuanya. Oh, sudah sangat jelas. Kakak Tiara ada pertanyaan atau sudah jelas untuk semua sesi yang disampaikan? Sudah jelas. Oke, kalau begitu mungkin dari setiap pemateri ada lagi yang mungkin mau disampaikan. Kita masih punya waktu. Mungkin teman-teman sebentar Kak Febi ya. Iya, Mungkin teman-teman mau tanya soal teknis tes bakat skolastik ada bisa. Karena Kak Sefni, Kak Juan, Kak Febrianti, dan Kak Febriani di sini sangat ahli. Jadi mari teman-teman yang mungkin baru mau ikut TBS atau seleksi bakat skolastik, silakan bertanya-tanya tentang teknisnya. Oke, Kak Febri, diriku izin menjawab. Ada pertanyaan dari Kak Yosua. oke, Sebenarnya silakan. saya udah reply ada dua pertanyaan tadi saat di sesi ketiga saya sudah coba menjawab untuk Kak Yosua dan Kak Clara. Bentar ya, saya coba scrolling dulu. Jauh banget di atas sih. Oke. Jadi, oke, yang Dari saya Kak ingat Joshua, aja ya pertanyaan dari Kak Kak Joshua Clara. saya bisa bantu Oh, bacakan, Kak. hmm, oh iya, ini saya Dari, udah dapat sih oke. dari Kak Joshua.
eh, ada salah satu pertanyaan dari Kak Yosua. Karena di Australia dan belahan bumi ini terkait dengan soal nomor berapa tadi ya? Soal nomor 4 kalau tidak salah yang soal cerita tentang suhu dingin. Eh, di kolom komentar Kak Joshua bilang karena di Australia dan belahan bumi selatan bulan dingin di Juni sampai Agustus Kak. Ya, jadi jawaban saya benar, namun tidak ada data dan fakta yang mendukung di dalam soal cerita. Jadi tentu saja sekali lagi saya tekankan bahwa realita di dunia nyata tidak bisa diasumsikan di dalam soal cerita karena kita hanya menalar logika yang lurus berdasarkan data yang ada di dalam soal cerita. Uh, Kemudian tidak ya jadi ada data yang bisa menjelaskan klaim dari Kak Yosua. Kemudian pertanyaan Kak Clara, ya udah tenggelam juga sih. Kak Clara menanyakan tentang apakah kita memberikan fakta yang baru karena tidak ada menyebutkan tentang suhu dingin yang ada di eh, dalam soal cerita. Jadi secara eksplisit memang tidak disebutkan ada suhu dingin di soal cerita, tetapi di dalam pilihan jawaban itu mengindikasikan ada persamaan makna antara suhu yang menurun sampai 15 derajat itu adalah definisi dari eh, suhu dingin. Jadi eh, ada persamaan makna di situ. Jadi istilahnya begini dalam bahasa Kak. Jika kita menggantikan frasa eh, suhu yang menurun sampai 15 derajat dengan frasa bulan-bulan yang suhunya dingin, itu persamaan maknanya masih dapat, Kak. Jadilah itulah kenapa jawaban yang paling tepat atau yang paling mendekati itu adalah C. Oke, semoga saya bisa menemukan pertanyaan yang lain. Tadi ada satu pertanyaan juga yang sudah saya jawab. Eh, oh iya, jadi itu teman-teman bisa lihat jawaban saya sudah saya ketik sebenarnya. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi kita hanya menggunakan data yang ditawarkan oleh soal. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang tadi bertanya di kolom komentar dan sudah dijawab oleh Kak Juan. Semoga jawabannya sudah eh, pas atau mungkin mau tanya lagi silakan bisa open mic dan langsung bertanya. Oke, iya, di sini di kolom komentar ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan dari Kak Brian. Apakah ada buku panduan TBS LPDP tahun 2026? Mungkin dari Kak Sefni ada informasi bisa menjawab. Oke, baik. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak siapa? Kak Brian. Oke, Kak Gabrian. Kalau untuk buku panduan tes bakat skolastik itu sendiri, itu akan dikirim melalui akun kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi kita orang dari luar kita tidak bisa akses, yang akses hanya para peserta. Itu akan dikirim melalui akunnya kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Itu termasuk panduan untuk masalah teknis, baik itu bagaimana cara akses ke exam browser atau bagaimana cara untuk mendownload semua aplikasi itu ada di dalam buku panduannya itu. Tunggu saja, nanti akan dibagikan di akun kakak-kakak semua. Baik, ya. Menyambung pertanyaan tadi, seperti yang tadi Kak Sefni sudah bilang juga bahwa semua informasi terkait panduan teknis itu ada di dalam buku panduan tersebut. Jadi nanti kalau teman-teman sudah terima bisa dilihat lagi panduan teknis untuk mengikuti tes bakat skolastik. Oke, itu mungkin menjawab pertanyaan dari Kakak Bobai ASMR. Pertanyaan berikut, kalau untuk soal verbal, apakah kosakata bahasa Indonesia yang tidak familiar banyak keluar? Bagaimana dari Kakak Marcellus atau Kakak Juan mungkin bisa menjawab?
Pertanyaan dari Kak Clara. Eh, Familiar atau tidak familiar itu sebenarnya sangat subjektif ya, tergantung dari masing-masing orang seberapa jauh terpapar dengan istilah-istilah tertentu dalam bahasa Indonesia. Tapi apakah ada istilah-istilah yang tidak umum digunakan dalam percakapan sehari-hari? Tentu saja ada, dan banyak sebenarnya. Biasanya itu adalah jenis kata-kata yang digunakan secara tematik di dalam profesi tertentu atau biasanya digunakan dalam dunia akademis dengan asumsi bahwa teman-teman yang mendaftar beasiswa sudah terpapar dengan kata-kata tersebut biasanya kata-kata tersebut muncul. Dan eh, tips dari saya jika ada kata-kata bahasa Indonesia yang jarang digunakan muncul, umumnya biasanya adalah kata-kata serapan. Artinya bukan asli bahasa Indonesia, tapi itu adalah bahasa asing yang diindonesiakan. Contohnya apa ya? Yang paling kayak kompetisi. Kompetisi itu bukan bahasa Indonesia, itu diindonesiakan dari kompetisi dari eh, bahasa Inggris. Dan bahasa aslinya lagi bukan bahasa Inggris, tapi dari bahasa lain. Jadi kalau jadi sangat bagus jika teman-teman juga tahu bahasa aslinya dari bahasa Inggris atau dari bahasa lainnya. Ya, kira-kira seperti itu. Baik. Ya, semoga menjawab ya pertanyaan dari Kakak Clara Gabriela. Ini selanjutnya, ini tadi mungkin sudah dijawab oleh Kakak Sefni terkait pertanyaan dari Kakak Satria. Untuk teknis pelaksanaan TBS ini apakah sama persis seperti tes TOEFL yang menggunakan browser khusus dengan 2 kamera? Dan apakah ada sesi simulasi atau testing terlebih dahulu? Bisa dijawab Kak Sefni? Oke, baik, saya izin jawab. Jadi betul nanti akan menunggu saja, jadi akan kasih jadwal tes bakat skolastik itu di akun kakak-kakak dan teman-teman semuanya itu sudah ada buku panduannya. Kemudian kalau ya tidak salah saya mendengar beberapa menti yang saya bantu sebelumnya itu seperti itu, jadi akan ada tryout juga. Jadi tryoutnya itu akan kasih sesuai dengan ya jenis soalnya, cuman mereka kan kasih yang mudah, tapi yang ditampilkan di soal aslinya itu sangat sulit. Contoh soal deret itu deret dalam deret matematika, itu nanti akan kasih di tryoutnya itu kayak tidak mengandung angka negatif. Tapi bagian yang soal aslinya, ini cuma saya share saja di sini, itu semua soal-soal itu mengandung apa ya, berkaitan dengan angka negatif. Jadi sebenarnya ini makanya kayak apa ya, latihan soal tentang di bagian deretnya itu jangan fokus pada yang berkaitan dengan alfabet A, B, C atau ini, tapi fokus ke angka-angka itu yang berkaitan dengan negatif. Kemudian yang untuk buku panduannya itu sudah semuanya tercantum ada di buku itu, hanya ikuti saja. Ikuti saja apa yang ya arahannya, karena kalau salah sedikit itu akan berpengaruh. Contohnya kalau misalnya mau download save exam browsernya itu harus matikan virus Verewell dan lain sebagainya. Jadi itu harus perhatikan step by step, karena kalau hilang satu step itu nanti tidak akan muncul di kameranya. Jadi betul yang ya batch kemarin itu akan ada device tambahan lagi untuk login ke Zoom. Satunya itu untuk mengerjakan soal di Save Exam Browser, satunya itu untuk akses Zoom-nya. Itu aturan dia batch 2 tahun 2025. Kita tidak tahu yang batch ini karena dari ya jalur pendaftaran saja dia punya syarat administrasi itu sudah beda. Jadi kita tidak tahu syarat yang terbaru ini seperti apa. Kakak-kakak tinggal menunggu saja. Ini kita share berdasarkan pengalaman di tahun sebelumnya. Begitu, Kak. Kak Feb, Ya, baik. aku mau tambah soal teknisnya dong. Mungkin teman-teman kalau tes bakat skolastik itu kayaknya kedengeran agak-agak seram gitu ya buat teman-teman. Tapi jangan khawatir, ada dua fungsi yang teman-teman perlu perhatikan dalam tes TBS itu, ada fungsi pengawasan dan juga fungsi help desk. Jadi teman-teman di situ kalau pengawasan itu pasti berkaitan dengan proctoring ya, kalau tidak salah ya Kak Sef. Nah, menurut pengalaman dari teman-teman yang terbaru sekarang, mereka tuh sistem proctoring secara
otomatis di waktu tes itu ada. Jadi mencegah terjadinya kecurangan dan sebagainya itu pasti sudah sangat-sangat apa ya signifikan dilakukan oleh pihak LPDP. Kemudian ada help desk. Jadi teman-teman kalau misalnya ada masalah jaringan, masalah em, apa yang namanya ya, PC yang teman pakai, teman-teman bisa langsung ke help desk-nya. Seperti itu. Jadi jangan takut, walaupun ada pengawasan, tapi teman-teman bisa minta tolong langsung di tempat atau pada waktu tes. Atau misalnya kalau teman-teman langsung kick out dan tidak bisa masuk kembali, teman-teman bisa langsung hubungi, apakah saya Tiket tiket bantuan. bantuan? Yes, seperti itu. Jadi mirip-mirip sebenarnya mirip-mirip seperti tes TOEFL, TOEFL IBT ya kalau tidak salah ini ya. Iya, tes TOEFL IBT. Jadi ada dua jenis PC yang akan kita gunakan sama seperti tes sertifikasi guru. Itu nanti kita pakai PC yang berhadapan dengan kita dan juga bakal ada kamera yang akan memantau kita sebagai monitoring. Jadi teman-teman tidak usah khawatir. Harus menyiapkan dua eh, apa namanya devices. Seperti itu sih. Baik, oke, terima kasih Kak Marcellus. Teman-teman, sebelum saya lanjut lagi untuk baca pertanyaan yang ada di kolom chat, apakah ada teman-teman yang mungkin mau bertanya langsung? Bisa raise hand dan saya akan kasih kesempatan untuk bertanya. Adakah teman-teman? Baik, kalau tidak ada, saya lanjut membaca pertanyaan dari kolom chat lagi. Ini ada pertanyaan dari Kanata. Apakah ketika nanti pengerjaan soal dibagi 3 waktunya, penalaran verbal 30 menit, kuantitatif 40 menit, pemecahan masalah 20 menit. Artinya ketika sudah masuk soal kuantitatif, apakah kita bisa kembali ke soal verbal? Ada yang bisa menjawab dari Kak Sefni, Kak Marcel, atau Kak Juan? Ya, baik. Kalau untuk jenisnya seperti itu, jadi itu apa ya? Kalau sudah di penalaran verbal itu yang 30 menit itu hanya kita bisa akses di bagian itu saja, di subtes itu saja. Kita tidak bisa melihat tes selanjutnya. Kalau sudah selesai ya berarti waktunya sudah selesai, ya berarti sudah. Kalau sudah selesai nanti itu dia akan kasih apa ya? Time untuk kita waktu saya lupa sekitar 1 menit ya untuk lanjut ke tes selanjutnya. Jadi untuk penalaran kuantitatif yang 20 soal itu kita ya hanya bisa melihat di soal-soal itu saja. Kita tidak bisa akses ke soal selanjutnya baik itu pemecahan masalah atau soal sebelumnya di itu penalaran verbal. Jadi itu di bagian masing-masing sub itu kita hanya fokus di sub itu saja. Terus ini tambahannya juga Kak Sef. Mungkin mungkin maksud si kakak yang bertanya ini adalah apakah misalnya di subtes untuk verbal itu kita bisa kembali atau tidak? Kalau misalnya pertanyaan seperti itu, teman-teman masih bisa kembali selama dalam kurun waktu yang ada. Jadi teman-teman bisa kembali misalnya ada 8 soal analog. Kemungkinan bisa dikasih secara random atau acak, bisa dikasih secara berurutan. Jadi teman-teman bisa kembali ke soal yang termasuk dalam verbal analisis, tapi masih dalam kurun waktu itu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pindah ke pemecahan masalah atau misalnya dari verbal analisis ke kuantitatif analisis, itu tidak bisa teman-teman karena dia punya waktu sendiri dan kemudian ada ruang space untuk kita beralih dari tes verbal ke tes kuantitatif. Seperti itu. Jadi kalau untuk soal-soal verbal, teman-teman masih bisa kembali. Tidak seperti di tes CPNS ya, kalau tidak salah. Yang kita bisa kembali dan untuk lihat lagi soal mana yang ini, mana yang masih tanda merah, tanda hijau, dan sebagainya. Priska and the Gang tidak tahu tentang ini. Terima kasih. Iya. Terima kasih Kak Marcellus. Selanjutnya pertanyaan dari Kakak Clara Gabriela. Kak, kalau misalnya range jadwal pelaksanaan ujian di tanggal 2 sampai 9 Mei, hari ujiannya biasa di tanggal berapa ya Kak? Apakah Kak Stephanie ada informasi terkait ini?
Kalau pertanyaannya seperti itu balik lagi ke LPDP karena hanya LPDP yang tahu masalah ini. Kita tidak tahu tentang masalah mau menentukan di tanggal berapa. Misalnya range yang dikasih itu tanggal 2 sampai 9 Mei kita tidak tahu mereka mau memberikan waktu kakak menyelesaikan tes bakat skolastik itu tepat di waktu hari apa, tanggal berapa kita tidak tahu masalah itu. Karena itu hanya LPDP yang tahu. Iya, baik. Ya, mungkin kakak bisa sering-sering cek dan lihat akun beasiswanya supaya nanti bisa tahu informasinya. Karena nanti hanya kakak yang tahu jadwalnya di akun kakak. Seperti itu. em, ini ada pertanyaan lagi dari kak. Apakah sudah terjawab? Oke, dari Kak Juan tadi sudah. Pertanyaan kakak Gabriela. Kita lewatkan. Ya, ini juga ada pesan dari kakak Febrianti, rajin berdoa dan rajin latihan soal itu mungkin bisa teman-teman gunakan sebagai tips yang penting juga buat teman-teman persiapan tes bakat skolastik. Baik, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sudahi pertemuan di malam hari ini. Tapi sebelumnya kalau ada informasi dari kakak Stefni dan juga atau kakak, oke, Kak Febrianti dipersilakan. Namun sebelumnya ini ada satu peserta yang raise hand, kakak Bobae. Apakah mau bertanya langsung? Dipersilakan, kakak boleh open mic. Iya Kak, mau nanya soal ujian yang tadi. Itu kan dikatakan 2 sampai 9 Mei, artinya itu ujiannya untuk seluruh Indonesia sama di satu hari, atau gimana ya Kak biasanya? Iya, Kak Stefni bisa menjawab pertanyaan ini? Eh, oke baik. Sepertinya itu apa ya dikelompokkan karena kan ada pemantauan ya dan banyak sekali yang mendaftar jadi itu hanya LPDP yang tahu mereka bagaimana mengelompokkannya seperti apa. Karena itu masing-masing orang itu beda-beda. Jadi itu tidak serentak satu Indonesia itu tes di hari yang sama tapi dikasih apa ya range waktu yang ada jadi itu dibagi karena yang belakangan ini ada juga pemantauan melalui Zoom meeting itu kalau tidak salah itu satu Zoom meeting itu tidak salah 10 orang di dalamnya. Bayangkan kalau satu banyak ya ribuan yang daftar dan hanya satu kelompok itu 10 orang saja berarti LPDP punya cara tersendiri untuk bisa membagi mengkelompokkan uh, ya peserta mana saja yang tes di hari apa itu cuma LPDP yang tahu. Oke, berarti Kak, berarti dari 2 sampai 9 Mei itu jadwal per masing-masing peserta akan diberitahukan melalui akun masing-masing begitu ya Kak? Betul, betul. Oke, makasih banyak Kak. Ya. Jadi kakak siap-siap saja di range yang sudah ditentukan itu. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama kan. Baik, ini ada satu pertanyaan lagi dari Kak JR. Em, kan saat tes bakat skolastik dilaksanakan harus menggunakan dua device. Bolehkah salah satu device-nya menggunakan satunya PC dan satunya lagi menggunakan HP? Em, Kak Sefni, apa bisa menjawab pertanyaan ini? Atau mungkin ada teman-teman lain yang punya pengalaman ikut ikut tes bakat skolastik tahun sebelumnya dan bisa menjawab? Boleh berbagi pengalaman juga silahkan. Untuk menjawab pertanyaan dari KJR. Eh, Oke. Eh, saya juga belum tanya ya pertanyaan tentang hal tersebut. Cuman yang pastinya bagaimana ada dua device, satu yang pastinya yang menggunakan Save Exam Browser itu pakai laptop ya. Kalau Zoom pasti bisa pakai HP selagi apa ya ruangan kita itu ruang tes kita itu kelihatan secara penuh. Tapi nanti saya akan pastikan lagi nanti bisa
Kalau apakah ada di sini kakak-kakak dan teman-teman yang pernah mengikuti tes di batch sebelumnya? Mungkin bisa membantu untuk menjawab Menjawab pertanyaan ini. pertanyaan ini ya. Silakan teman-teman yang bisa yang Sebenarnya secara teknis setiap batch itu ada perbedaan eh, apa ya mekanisme tes ya. Dan jujurly saya udah agak lupa ya dulu tes saya seperti apa. Tapi sejauh ini memang menggunakan ada yang menggunakan satu device saja karena mereka menggunakan perangkat yang bisa lock screen kita, screen device kita. Tetapi dari belakang ini menggunakan dua device dan itu sangat boleh menggunakan handphone. Jadi satunya laptop untuk mengerjakan soal di hadapan teman-teman, satunya lagi itu smartphone, handphone yang nanti diletakkan di angle tertentu yang bisa memantau teman-teman, uh, terpisah dari uh, aplikasi. Jadi di laptop menggunakan aplikasi untuk mengerjakan soal, nanti ada Zoom meeting di handphone yang uh, lainnya untuk dipantau. Kira-kira seperti itu. Tapi terus terang saya tidak tahu apakah ada kebijakan baru atau ada hal baru apa di batch yang baru ini. baik, terima kasih Kak Sefni dan Kak Oke, Juan. Ya, silakan eh, Kak Marcelus. tambahan sedikit. Teman-teman bisa menggunakan kedua laptop, bisa menggunakan laptop dan ponsel, dan bisa juga menggunakan laptop sama tablet. Jadi selama teman-teman bisa terhubung ke Zoom, kalau laptop kan bisa terhubung ke Zoom. Cuman yang simple atau sederhananya adalah teman-teman kalau pakai ponsel itu bisa langsung seperti yang Kakak Juan bilang tadi, bisa diletakkan di spot-spot tertentu yang bisa langsung reach kita secara keseluruhan gitu. Untuk memastikan kita tidak ditemani oleh siapapun, tidak ada siapapun dalam ruangan itu yang menjadi pembantu kita. Jadi kayak kita kita dijauhkan dari eh, kecurangan-kecurangan yang nantinya bakal terjadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan ketiga alat itu apa ya, sebisa teman-teman, senyamannya. Tapi kalau misalnya ada eh, apa ya, ketentuan yang baru, berarti kalian ikut saja ketentuan yang baru. Tapi biasanya seperti itu. Teman-teman yang sudah berapa kali batch ini, mereka kebanyakan punya pengalaman yang sama. Harus ada ponsel atau tablet yang dilakukan untuk memonitor kegiatan mereka di apa ya, ketika mereka mengikuti ujian itu, selama mengikuti ujian. Baik, terima kasih Kak Marcelus. Mudah-mudahan menjawab ya pertanyaan dari Kak JR. Tapi seperti yang sudah disampaikan lagi sebelumnya, sarannya adalah teman-teman melihat nanti buku panduan yang akan dikirimkan ke akun teman-teman masing-masing dan mengikuti sesuai dengan panduan tahun ini begitu. Jadi nanti disesuaikan lagi. Karena kami di pengalaman sebelumnya tidak menggunakan Zoom, kami hanya ujian langsung dengan menggunakan exam browser. Ada pengalaman-pengalaman yang berbeda juga dari angkatan-angkatan selanjutnya, dan kami tidak tahu juga untuk yang terbaru di tahun 2026 ini. Informasinya semua akan dikirimkan melalui buku panduan yang akan teman-teman download dari akun masing-masing. Jadi nanti silakan dilihat lagi dan dibaca untuk bisa mengikuti tes bakat skolastik tahun 2026 ini. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman, kita sudah selesai untuk sesi webinar malam hari ini. Apakah ada informasi dari Kak Sefni maupun Kak Febrianti? Saya persilahkan. Oke. Ya, terima kasih Kak Febri sudah memoderator ya kita pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk Kak Juan, Kakak Acel yang sudah memberikan materi pada malam hari ini, sudah membantu kami kolaborasi antara Akademi Matematika dan pejuang beasiswa PDP. Ada Kakak Febrianti Amol yang hadir pada siang hari ini waktu Indonesia dan juga malam hari waktu Amerika. Jadi kami ada Kakak Juan, Kakak Febri dan saya sendiri kita lagi ongoing di tempat studi. Em, Ya ini ada Kakak Febri. Eh, Pengumumannya itu di next week
di hari yang sama kita akan melanjutkan ke belajar bersama untuk penalaran kuantitatif. Nanti pantau saja di akun IG-nya Pejuang Beasiswa LPDP dan Akademi Matematika. Kita akan lebih belajar lagi tentang tips dan trik tentang penalaran kuantitatif. Apa saja sih yang dibahas di penalaran kuantitatif itu sendiri? Terus eh, apa lagi ya Kak Febri? Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Dari Kak Febrianti, silakan. Iya, Febrianti, Kak Febrianti. Minggu depan itu penalaran kuantitatif, terus minggu depannya lagi pemecahan masalah. Betul. Baik, jadi ada rangkaian belajar bersama. Teman-teman pantau terus akun Instagram Pejuang Beasiswa LPDP supaya bisa tahu tetap terkait informasi eh, serial mini kelas ini, dan ada grup juga ya Kakak Sevnia. Betul, ada grupnya. Oke, baik. Apakah di sini ada yang belum join grupnya? Bentar Ya, ya, saya kalau ada kirim. yang belum join grupnya akan di-share lagi em, link WhatsApp-nya supaya teman-teman bisa bergabung. Oke, baik. Atau kalau memang yang mau join nanti yang belum berjoin, saya belum sempat kirim nanti DM saja ke Pejuang Beasiswa LPDP atau ke akun Akademi Matematika ID, nanti kita akan balas. Oh ya, ada tambahan lagi, kita akan melakukan try out. Soalnya itu persis seperti yang asli, cuman kita melakukan Google Form saja ya, supaya bebasnya itu, maksudnya apa ya, waktunya kita bisa mengerjakan kapan saja dan di mana saja. Baik, terima kasih Kak Sevni untuk informasinya dan juga Kak Febrianti. Jadi ini tidak hanya ada belajar bersama, tapi juga ada try out ya, teman-teman bisa mengikuti seluruh rangkaian em, sesi yang diberikan oleh tim pejuang beasiswa LPDP dan juga Akademi Matematika, dan semoga ini menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman bisa mempersiapkan diri untuk menghadapi tes bakat skolastik dan bisa mencapai impian teman-teman untuk meraih beasiswa LPDP. Kami ucapkan terima kasih kepada ketiga narasumber yang malam hari ini sudah boleh berbagi informasi dan pengetahuan juga pengalamannya. Semoga kakak-kakak sukses selalu dalam pekerjaan dan perkuliahannya. Dan sebelum kita berpisah satu sama lain, boleh menyalakan kamera dan kita akan berfoto bersama dibantu oleh Kakak Febri. Silahkan teman-teman, boleh nyalakan kameranya. Kak Febri, Pak, tolong pandu. Hitungan Baik, ketiga. siap. Oke, ini saya masih menunggu. Mungkin ada teman-teman yang mau menyalakan kamera lagi. Ada dua slide ya Kak Febri. Oke, sudah siap, berikan senyum terbaiknya. Oke, 1, 2, 3, tetap tersenyum. Oke, sudah Kak Febri? Selanjutnya berikan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, apakah sudah Kak Febrianti? Sudah. Yang Oke, terakhir nanti ini pemateri. oke, Bareng-bareng. baik, untuk berarti sekali lagi Kak atau nanti? Ya, ya. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi, ini untuk teman-teman pemateri, boleh berikan senyuman terbaik. Oke. 1, 2, 3. Oke, Oke. sudah. Oke, terima kasih sekali lagi buat teman-teman. Jangan lupa bisa kontak Akademi Matematika atau juga Pejuang Beasiswa LPDP melalui Instagram. Ada juga teman-teman narasumber yang bersedia juga bisa dihubungi melalui Instagram. Kakak Marcel mungkin mau bagi akun Instagramnya, nama akunnya, atau nanti akan dikirimkan oleh Kakak Sevni melalui grup WhatsApp untuk teman-teman peserta. Iya, boleh Kak. Oke, Marcellus Janusa, ya. terima kasih. Bagaimana Kakak Juan? Apakah bersedia juga atau nanti diskusi saja di dalam grup? Oh, nama Instagram saya sama sih dengan nama asli, jadi Oke, boleh at- dicari. Juan Sakwarela. Baik, terima kasih buat ketiga narasumber dan juga Kakak Febri. Dan kita akan bertemu minggu depan lagi. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Terima kasih. Sampai Selamat jumpa. Idul Fitri. Sampai jumpa. Selamat Lahir dan Fitri batin. semuanya yang merayakan. Keluar dulu.
God bless you semuanya. Oke, Tuhan berkati. Dan selamat nyepi juga kalau ada yang merayakan. Happy Silence Day.